Paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Wah, saya kira Menteri masih solid ya. Jadi kami masih kerja seperti saya, ini Pak Menkes ini. Pak Menkes ini juga masih kerja tetap kerja. Pernyataan Presiden Jokowi dalam kunjungan di Lanut Halim Perdana Kusuma pada hari Rabu 24 Januari 2024 memicu perdebatan mengenai etika politik. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Bahkan, Presiden Jokowi menegaskan pernyataan tersebut 2 hari kemudian dengan mengutip undang-undang. Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 jelas. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas. Bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden harus memenuhi ketentuan. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Sudah jelas semuanya kok. Sekali lagi jangan ditarik kemana-mana. Substansi pesan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo ketika berdampingan dengan salah satu kontestan Capres yang juga menjabat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto berpendapat, pernyataan Presiden yang disampaikan saat berdampingan dengan seorang menteri yang menjadi salah satu peserta kontestasi Pilpres mengundang polemik di tengah publik. Ketika misalnya wartawan memberi stimulus dan Pak Jokowi memberi respons, dan responsnya tensi untuk menjadi polemik ketika kemudian memosisikan dirinya kalau berhenti pernyataannya itu pada yang ditanyakan oleh wartawan, yaitu soal menteri, mungkin tidak akan seramai ini gitu. Ini kan menjadi backfire pada Pak Jokowi dan tentu istana yang harus menjelaskan Mas Joko seperti sore ini, karena pernyataan itu kemudian nambah, dan tambahan pernyataan itu kan disampaikan oleh Pak Jokowi ya. Jadi ini yang menurut saya menjadi masalah adalah equivocal communication ya, yang harusnya komunikasinya diplomatis ya, tetapi kemudian ini menjadi eksplisit. Dan pernyataan yang eksplisit itu pasti memancing yang disebut dan polemik. Dan polemik itu kan nggak bisa dihindarin ketika misalnya memang di luar tafsir hukum ya, tentu ada yang disebut dengan kepentingan politik yang terusik gitu. Pengunduran diri seorang menteri yang terlibat dalam kontestasi pemilu mulai ramai menjadi pembicaraan publik. Saat Mahfud MD, Cawapres nomor urut 3, mengumumkan rencana pengunduran dirinya dalam kampanye di Semarang 23 Januari 2023. Mahfud MD membuktikan omongannya. Rabu 31 Januari 2024, Mahfud memberikan pernyataan resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Kabinet Presiden Joko Widodo. Karena kami
diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga. Menanggapi pengunduran diri Mahfud MD, Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan Prabowo tidak akan mengikuti langkah Mahfud untuk mengundurkan diri dari kabinet. Kami menyarankan kepada Pak Prabowo untuk tidak perlu mundur sebagai Menteri Pertahanan, dan kami meminta agar Pak Prabowo menyelesaikan tugasnya sampai akhir periode sebagai Menteri Pertahanan. Dan selama menjadi calon presiden, beliau juga wayahnya cuti ya cuti, wayahnya menjalankan tugas yang menjalankan tugas. Dan sepertinya Pak Prabowo akan menyelesaikan tugas sampai akhir. Anies Baswedan Capres nomor urut 1 mengatakan pentingnya etika dalam berpolitik. Kita dari awal menyampaikan etika itu harus dijunjung tinggi. Negara ini bisa berjalan dengan baik kalau pimpinan-pimpinannya menjunjung tinggi etika, menghormati aturan main. Dan itu yang kami harap terus dilaksanakan. Mundurnya Mahfud MD tak membuat kabinet goyah. Kerja kabinet tetap berlanjut dengan kokoh dan solid. Oh, saya kira menteri masih solid ya. Jadi kami masih kerja seperti saya, ini Pak Menkes ini. Pak Menkes ini juga masih kerja, tetap kerja. Kamis 1 Februari 2024. Akhirnya Mahfud MD bertemu dan menyampaikan surat pengunduran dirinya. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Fasilitas negara untuk presiden, para menteri, dan pejabat negara adalah uang rakyat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Bila uang rakyat digunakan atas nama usaha untuk memperoleh kekuasaan, maka tindakan tersebut menunjukkan ketidakmampuan mengemban tanggung jawab sebagai pengemban amanat rakyat.